Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai buku besar. Sebelumnya, pekan lalu kita sudah belajar mengenai jurnal umum. Nah, berbicara mengenai jurnal umum itu sendiri merupakan sumber untuk melakukan posting ke buku besar. Nah, untuk itu sebelum melakukan posting ke buku besar, mari kita bahas soal pekan lalu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat soal latihan jurnal umum. Tuan Adam memiliki usaha di bidang jasa servis yang diberi nama Bengkel Abadi. Pada bulan Oktober 2013, Bengkel Abadi melakukan transaksi sebagai berikut. Untuk itu, pada kop jurnal umum di sini dicatat sebagai Bengkel Abadi, kemudian jurnal umum dan dalam rupiah. Oke, selanjutnya. Pada tanggal 2 Oktober, Tuan Adam menyetorkan uang ke bengkel sebagai modal senilai 10 juta untuk jurnalnya, yaitu yang pertama. Pada tanggal 2 Oktober, kas bertambah senilai 10 juta, juga modal bertambah senilai 10 juta. Nah, di sini ditulis sebagai setoran modal, setoran awal. Itu juga boleh. Oke. Kemudian nomor 2. Pada tanggal 3 Oktober dibeli peralatan kepada toko flamboyan senilai 5 juta, 40% dari harga dibayar saat pembelian dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Nah, pada tanggal 3 Oktober ini akan ada akun peralatan yang terpengaruh senilai 5 juta, peralatan akan bertambah. Nah, kemudian karena dibayar 40%-nya, maka kas akan berkurang senilai 40% dikali 5 juta. Dan sisanya akan dibayar kemudian. Nah, di sini dilihat jurnal umum untuk tanggal 3, peralatan didebet senilai 5 juta rupiah, bertambah ya di sisi debit. Kemudian akun kas berkurang karena digunakan untuk membeli peralatan senilai 40% dari harga peralatan. 40% dari 5 juta yaitu 2 juta rupiah. Nah, sehingga di sini dicatat senilai 2 juta rupiah. Kemudian sisanya akan dibayar kemudian. Nah, sisanya akan dibayar kemudian itu merupakan utang usaha karena peralatannya akan dibayar di kemudian hari. Itu bertambah senilai 3 juta. Sisanya dari 5 juta dikurang 2 juta. Nah, di sini untuk keterangannya pembelian peralatan tunai dan utang. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, transaksi ketiga pada tanggal 5 Oktober dibeli perlengkapan bengkel secara tunai senilai 1.500.000, sehingga akun yang akan terpengaruh tentu saja perlengkapan bertambah dan akan dicatat di sisi debit senilai 1.500.000 karena secara tunai pasti perusahaan akan membayarnya, sehingga akun lain yang terpengaruh yaitu kas berkurang.
sehingga debitnya adalah perlengkapan dan kreditnya akan mempengaruhi kas berkurang. Jadi pencatatannya tanggal 5, di sini tanggalnya ditulis tanggal 5, kemudian perlengkapan bertambah senilai 1.500.000 di sisi debit, kemudian kas berkurang senilai 1.500.000 di sisi kredit karena untuk membayar perlengkapan. Nah, untuk keterangannya ditulis membeli perlengkapan secara tunai. Oke, yang selanjutnya. Tanggal 5 Oktober lagi, dibayar sewa tempat untuk 1 tahun ke depan. Nah, dalam beroperasi, bengkel abadi ini ternyata meminjam tempat untuk usaha. Nah, dibayar 2.400.000, ini untuk 1 tahun jangkanya. Sehingga akan dicatat sebagai sewa dibayar di muka senilai 2.400.000 dan kreditnya berupa kas. Seperti itu. Kemudian transaksi nomor 5, pada tanggal 10 Oktober diterima uang atas pekerjaan yang telah dilaksanakan senilai 2.500.000. Nah, di sini karena pekerjaan yang telah dilaksanakan, maka akan mempengaruhi pendapatan. Pendapatan akan bertambah. Pendapatan bertambah di sisi kredit. Sehingga kita akan mencari yang di sisi debit itu apa. Nah, karena kita menerima uang, maka yang ada di sisi debit adalah kas, karena diterima uang. Sehingga kas dicatat di debit, ini pada tanggal 10, kas dicatat di debit senilai 2.500.000 dan kreditnya adalah pendapatan karena pendapatan bertambah senilai 2.500.000 juga. Nah, untuk keterangannya di sini adalah pendapatan jasa. Oke, transaksi yang selanjutnya. Transaksi nomor 6. Pada tanggal 16 Oktober dibayar utang sebesar Rp500.000. Untuk itu, jurnalnya adalah utang berkurang senilai Rp500.000 dan kas berkurang senilai Rp500.000 karena digunakan untuk membayar utang. Ini ya, jurnalnya seperti ini. Pada tanggal 16 dicatat di sini, kemudian utang di debit senilai 500.000 karena telah dibayar, kemudian juga kas berkurang senilai 500 karena digunakan untuk membayar utang. Oke. Selanjutnya, pada tanggal 17 Oktober diterima pendapatan atas jasa yang diberikan kepada pelanggan senilai 3 juta. 2 juta rupiah diterima tunai dan sisanya akan diterima kemudian. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pendapatan akan bertambah senilai 3 juta. Karena 2 jutanya diterima tunai, maka kas bertambah di sisi debit senilai 2 juta rupiah. Dan sisanya akan diterima kemudian itu sebagai piutang. Yang menjadi piutang di sini adalah 3 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah.
Nah, di sini bisa dilihat pada tanggal 17 kas bertambah senilai 2 juta rupiah, kemudian piutang bertambah senilai 1 juta rupiah, dan pendapatan bertambah di sisi kredit senilai 3 juta rupiah. Nah, di sini adalah saldo pindahan. Saldo pindahan ini merupakan saldo dari jurnal umum yang halaman 1. Nah, yang ini adalah jurnal umum yang ada di halaman 2. Jadi pada tanggal 17 berada di halaman kedua. Oke, yang selanjutnya. Pada tanggal 20 Oktober, Tuan Adam mengambil uang senilai 1 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Sehingga pada transaksi yang ke-8 ini, akun yang terpengaruh yaitu adalah Privel. Privel bertambah senilai 1 juta dan kas berkurang senilai 1 juta. Dilihat di sini, pada tanggal 20, Privel bertambah di debit senilai 1 juta rupiah dan kas berkurang dicatat di sebelah kredit senilai 1 juta. Nah, untuk keterangannya sendiri yaitu pengambilan pribadi. Oke, yang selanjutnya. Pada tanggal 23 Oktober dibayar kekurangan pembayaran atas transaksi tanggal 3. Ini tanggal 3 ya tadi ya. Nah, ini. Nah, yang transaksi tanggal 3 ini utangnya itu senilai 3 juta rupiah. Karena pada tanggal 23 itu membayar kekurangan, sehingga akun yang terpengaruh yaitu adalah utang usaha berkurang dan dicatat di sisi debit senilai 3 juta rupiah. Ini pada tanggal 23 utang usaha di debit senilai 3 juta rupiah, dan akun lain yang terpengaruh yaitu adalah kas, karena kas digunakan untuk membayar utang senilai 3 juta rupiah. Ini ya, 3 juta rupiah. Nah, untuk keterangannya itu melunasi utang. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah tanggal 25 Oktober. Diterima uang atas transaksi tanggal 17 Oktober. Nah, 17 Oktober tadi kita masih memiliki piutang yang belum diterima uangnya. Sehingga kas akan bertambah dan dicatat di sisi debit senilai 1 juta rupiah. Dan akun lain yang berpengaruh yaitu adalah piutang usaha. Piutang usaha akan berkurang di sisi kredit karena dibayar oleh pelanggan. Sehingga keterangannya di sini adalah penerimaan pelunasan piutang. Jadi piutangnya hilang. Seperti itu. Nah, pada tanggal 25 Oktober itu terjadi transaksi lagi, yaitu perusahaan membayar gaji karyawan senilai 1.500.000. Nah, untuk itu akan dicatat di jurnal umum. Debitnya adalah beban gaji senilai 1.500.000 dan kreditnya adalah kas senilai 1.500.000 juga. Kas berkurang di sisi kredit karena digunakan untuk membayar beban gaji. Nah, yang selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Oktober dibayar rekening listrik dan telepon sebesar Rp300.000. Nah, untuk akun yang terpengaruh yaitu tentu
Yang pertama yaitu beban rekening listrik dan telepon senilai 300.000 dan dicatat di sebelah debit. Ini beban listrik dan telepon senilai 300.000. Kemudian kreditnya adalah kas. Kas dikredit senilai 300.000 karena digunakan untuk membayar beban listrik. Nah, di sini keterangannya yaitu membayar listrik dan telepon. Oke, yang selanjutnya yaitu pada tanggal 29 Oktober diterima uang atas penjualan oli sebesar 100.000. Nah, karena di halaman 2 tidak bisa space-nya, maka di sini dicatat di halaman ketiga. Di halaman ketiga, nah, yang pertama di sini ada saldo dari halaman kedua. Itu sampai 31.700.000. Begitu pula juga dengan yang di sisi kredit. Nah, untuk tanggal 29 transaksinya mempengaruhi kas dan pendapatan lain-lain. Kas bertambah senilai 100.000 karena kita menerima uang dari menjual oli. Nah, di sini kenapa kok pendapatan lain-lain? Karena oli itu bukan jasa yang diberikan oleh perusahaan, tetapi itu merupakan peralatan yang digunakan untuk melakukan jasa, sehingga itu bukan suatu kegiatan pokok dari usaha itu. Misalkan di sini adalah kegiatan pokoknya itu melakukan jasa servis. Nah, yang merupakan pendapatan yaitu pendapat dari perusahaan yang melakukan servis. Jika di luar itu merupakan pendapatan lain-lain. Sehingga pendapatan lain-lain dikredit senilai 100.000. Nah, di sini keterangannya yaitu pendapatan di luar usaha karena usaha yang utama yaitu merupakan servis. Oke, yang selanjutnya perlengkapan yang telah dipakai selama bulan Oktober senilai 700.000 rupiah. Nah, di sini jurnalnya beban perlengkapan di debit senilai 700.000 dan perlengkapan di kredit senilai 700.000. Karena perlengkapan yang digunakan selama bulan Oktober ini adalah 700.000. Karena di sini keterangannya yaitu penggunaan perlengkapan. Nah, yang tanggal 31 yaitu adalah pada akhir periode diketahui beban penyusutan peralatan untuk bulan ini sebesar 250. Sehingga beban penyusutan peralatan akan didebet senilai 250.000 dan kreditnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan senilai 250.000. Nah, keterangannya di sini adalah pencatatan penyusutan. Nah, jika di akhir itu tidak ada transaksi, maka di sini dicatat jumlah dari keseluruhan transaksi untuk memastikan apakah transaksi itu benar atau salah. Bisa dilihat dari sini apakah sama atau tidak. Jika tidak sama, maka itu dipastikan terjadi salah pencatatan nominalnya. Nah, dari hasil pekerjaan yang lalu, kebanyakan dari teman-teman menulis jurnalnya seperti ini. Kas dan modal itu satu ukuran. Padahal dalam aturannya akun yang berada di sisi kredit, yang nominalnya berada di sisi kredit, itu dicatat
lebih menjorok, jadi diberi spasi. Nah, jadi diberi spasi, yang di debat itu menempel di garis tepi kiri, yang di kredit itu lebih menjorok ke dalam. Seperti itu. Nah, ini sudah merupakan aturan. Jadi, untuk yang menjurnal nama akun sama jaraknya dengan yang berada di debat, besok lagi untuk dibenahi. Nah, pada pertemuan yang lalu juga beberapa ada yang melakukan kesalahan. Yang beban perlengkapan. Nah, di beban perlengkapan ada yang mencatat di sini. Ini ada yang mencatat sebagai beban usaha. Nah, beban usaha itu kan banyak. Nah, alangkah lebih baiknya jika ditulis sebagai beban perlengkapan. Lebih spesifik lagi. Itu ya. Nah, juga kemarin ada yang mencatat pendapatan salon, sedangkan di sini merupakan usaha bengkel. Nah, untuk lebih baiknya bisa dicatat sebagai pendapatan jasa atau pendapatan bengkel. Seperti itu. Kemudian ada piutang bertambah dicatat di sebelah kredit. Nah, itu juga salah. Piutang jika bertambah dicatat di sebelah debit yang ini. Pada tanggal 17 itu ada yang mencatat piutang di sebelah kredit, ada yang mencatat seperti ini. Nah, jika dilihat sekilas, ini pasti terlihat tidak balance, tidak seimbang, karena di sini 2 juta, di sini 4 juta, seperti itu. Jadi yang benar adalah seperti ini. Kas piutang, kemudian pendapatan di kredit. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai jurnal umum yang kita kerjakan di pekan lalu. Sekian dulu di video kali ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Stay tune.